Selamat pagi anak-anak ibu kelas 9. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kita IPA pada hari ini. Anak-anak ibu, apa kabar? Salam sehat semua ya. Semoga anak-anak ibu tetap sehat. Anak ibu, hari ini kita akan belajar mengenai medan magnet dan magnet bumi. Nah, kita akan melihat bagaimanakah medan magnet dan magnet bumi itu. Kalian perhatikan apa yang akan ibu terangkan dalam video pembelajaran berikut ini. Nah, anak-anak ibu, kita akan melihat yang kita sebutkan dengan medan magnet, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan medan magnet? Ya, apa yang dimaksud dengan medan magnet itu? Iya, mari kita perhatikan dulu gambar berikut. Jika magnet didekatkan antara kutub yang berbeda, akan saling tolak-menolak. Yang tidak senama akan tarik-menarik. Kenapa demikian? Karena di sekitar magnet itu ada yang kita sebut dengan medan magnet. Apa itu medan magnet? Adalah ruang di sekitar medan magnet yang masih dipengaruhi oleh medan magnet. Nah, perhatikan gambar berikut. Medan magnet dapat ditunjukkan dengan serbuk besi yang diteburkan di sekitar magnet. Nah, kalau kita goyang-goyang, ternyata dia akan membentuk pola seperti gambar. Nah, pola-pola inilah yang kita sebut dengan medan magnet. Medan magnet itu arahnya adalah dari utara menuju ke selatan. Perhatikan anak panahnya dari utara menuju ke selatan. Nah, kita simak dulu aturan-aturan sebagai berikut. Garis-garis lengkung yang dibentuk serbuk besi dinamakan garis-garis gaya magnet. Ketentuannya sebagai berikut. Ada ketentuan yang pertama, garis-garis gaya magnet keluar dari kutub utara menuju ke kutub selatan. Ingat, dari utara ke selatan. Yang kedua, antara garis-garis gaya magnet tidak saling berpotongan, tetapi sejajar. Perhatikan gambar. Tidak ada yang saling berpotongan. Ketiga, daerah yang garis-garis magnetnya rapat menunjukkan medan magnetnya kuat. Dan sebaliknya, daerah yang garis-garis gaya magnetnya renggang menunjukkan medan magnetnya yang lemah. Pola-pola garis gaya magnet pada kutub yang berdekatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kutub utara magnet dengan kutub utara magnet akan tolak-menolak. Sedangkan yang tidak senama akan tarik-menarik. Perhatikan gambar berikut. Nah, jika utara didekatkan dengan utara, polanya akan seperti garis. Nah, inilah sketsanya seperti ini. Nah, perhatikan gambarnya. Gambarnya selalu dari utara menuju ke selatan. Utara menuju ke selatan. Akhirnya apa? Terjadi tolak-menolak karena dia tidak senama. Ya. Ini adalah gambar-gambar garis-garis gaya magnet yang utara dengan utara akan saling tolak-menolak. Nah, yang kedua, kutub selatan magnet dengan kutub selatan magnet juga akan tolak-menolak. Sketsanya seperti ini karena garisnya dari utara ke selatan. Makanya antara selatan dengan selatan akan tolak-menolak. Nah, itulah gambar-gambar garis gaya magnet.
Nah, yang ketiga, kutub utara magnet dengan kutub selatan akan tarik-menarik. Karena garis-garis polanya dari utara ke selatan, dari utara ke selatan. Kenapa? Karena garis-garis pola magnetnya adalah saling tarik-menarik. Nah, itulah yang kita sebutkan dengan medan magnet. Nah, anak-anak ibu, kita akan membahas mengenai kemagnetan bumi. Nah, sebagaimana kita ketahui, bumi itu adalah sebenarnya medan magnet yang besar. Bumi ini adalah magnet yang besar. Ada arah utara bumi, ada arah utara selatan. Jadi ada arah kutub utara bumi dan ada kutub selatan bumi. Tetapi dengan magnet dia berbeda. Arah utara bumi adalah kutub selatan magnet bumi. Sedangkan kutub utara magnet bumi adalah arah selatan daripada kutub utara bumi. Jadi arah utara bumi adalah kutub selatan magnet, arah selatan bumi adalah kutub selatan magnet. Nah, magnet jarum kompas selalu menunjukkan arah utara selatan. Ini membuktikan bahwa bumi memiliki sifat magnet. Akan tetapi, posisi magnet bumi dengan posisi magnet tidak selalu sejajar. Antara kutub utara bumi dengan kutub selatan magnet bumi akan saling tarik-menarik. Kutub utara magnet bumi adalah kutub selatan magnet. Kutub selatan magnet adalah kutub utara magnet bumi. Atau sebaliknya. Jadi kutub selatan bumi adalah kutub utara magnet. Nah, akibat tidak tepatnya magnet bumi dengan magnet, terciptalah suatu sudut yang disebut dengan sudut deklinasi. Jadi sudut deklinasi itu adalah antara arah utara bumi dengan sudut selatan magnet. Sudut penyimpanan magnet jarum kompas dari arah utara selatan bumi yang sebenarnya. Penyebabnya adalah terjadinya sudut deklinasi karena letak kutub-kutub magnet bumi tidak berhimpit dengan letak kutub-kutub bumi. Nah, inilah perbedaan antara arah utara bumi dengan magnet. Itulah yang kita sebut dengan sudut deklinasi. Nah, selain daripada itu ada juga yang disebut dengan sudut inklinasi. Nah, sudut inklinasi itu perhatikan pada gambar. Sudut inklinasi adalah sudut yang dibentuk magnet jarum dengan garis horizontal. Penyebabnya adalah terjadinya sudut inklinasi karena medan magnet bumi tidak sejajar dengan permukaan bumi. Nah, perhatikan gambar ya. Karena medan magnet bumi tidak sejajar dengan permukaan bumi, ya. Jadi inilah yang kita sebut dengan sudut inklinasi.
Nah, anak-anak ibu, demikianlah penjelasan ibu mengenai sudut-sudut medan magnet ini dengan yang kita sebut dengan deklinasi dan sudut yang kita sebut dengan sudut inklinasi. Nah, demikianlah penjelasan ibu hari ini mengenai magnet bumi dan mengenai kemagnetan atau medan magnet. Sekian dan terima kasih. Silahkan kalian catat dalam buku catatan kalian dan jangan lupa dipelajari dengan sungguh-sungguh. Salam jumpa, salam sehat, tetap semangat belajar. Salam, bye-bye.